Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom. Saya mau lihat pagi hari ini lambaian tangan saudara. Lambaian tangan-tangan orang yang penuh dalam sukacita. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari bawa syukurmu, mari bawa doamu kepada Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang kudus, bahkan Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bawa sembah kami, syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan, kuduskan, sucikan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Mari katakan Kau setia. Katakan Kau mulia. Bapa, Kau selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Mari katakan Kau setia Bapa. Bapa, Kau setia. Mari kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, mari bersama katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari
Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kekuatan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Mari bersama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia Bapa. Sekali lagi katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau Allah yang setia. Mari naikkan syukur-Mu, mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Syakarana bayarase, syakarana bayarana bayashande. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Syakarana angkat hatimu dan bawa penyembahanmu yang terbaik.
Bawa pujianmu yang terbaik, bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Ya Tuhan menolong hidupku. Lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat hatimu, katakan kuasa-Mu terlebih besar,
dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar bagi hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat yang percaya, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sama katakan, kau batu karang yang teguh, amin. Kota benteng dan perisaiku, haleluya, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mana suaranya? Keselamatanku, amin. Percaya Tuhan yang menang kalahkan maut, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan. Yes, amin, haleluya. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa, mulia dan percaya. Yesus Tuhan, katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, kudu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang agung, Allah yang perkasa, bahkan Allah yang luar biasa. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita. Haleluya. Yes, amin. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, amin, hati kami, amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan. Katakan diselamatkan untuk menyembah. Yes, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga, kami datang bersatu. Amin, semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Mari bersama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu, amin, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Amin, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga, kami datang. Amin, semesta bersuka senada dengan surga. Amin. Mari bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Woo. Mari bertepuk tangan di atas.
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sampai sujud. Amin. Bersama dengan surga di hadapan seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang, amin. Semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan senada, senada dengan surga. Mari bersama katakan senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan bagi kami. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang, amin. Katakan engkau Tuhan memberkati, engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sungguh-sungguh katakan, engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku harapkan padamu. Mari bersama katakan, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu
boleh bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya penebus hidup kami. Engkau satu-satunya penolong hidup kami. Engkau satu-satunya segalanya dalam hidup kami. Tuhan yang luar biasa. Oh iya Bapa yang luar biasa. Yesus Tuhan, kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan. Iya, ya ya yang anamo. Rajaku ya gunung batu keselamatanku, penolongku, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh ya la 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 base, ya la 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 basana. Bawa kami Tuhan lebih dalam bersamamu. Bawa kami Tuhan semakin percaya padamu. Yang ananamu, ya la 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 basaka yang ananamu. Roh Kudus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat semua kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbesar yang Tuhan beri buat hidup kami. Tuhan, Bapa, saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman. Berikan kepada kami tanah hati yang terbaik, ya Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan,
tidak tumbuh di tanah yang berbatu-batu, tidak tumbuh di tanah yang bersemak duri atau di tepi jalan, tetapi tumbuh dalam tanah yang terbaik. Sehingga apapun himpitan dalam dunia ini, apapun kesusahan di dalam dunia ini, kami mampu bertahan, bahkan berakar terus di dalam Kristus. Karena Engkau katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Makasih Tuhan. Makasih banyak Bapa yang sangat baik. Roh Kudus, saatnya Tuhan berfirman. Kuasai kehidupan kami semua yang datang pagi ini maupun yang mendengar, melihat dari Zoom. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Tenang, jadilah tenang. Apapun masalahmu, tenang. Dengarkan firman yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus. Mau siap dengarkan firman. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh dikumpulkan Tuhan kembali di tempat ini. Kalau kita melihat orang tua kita, Ibu Gembala, tidak hadir bersama kita. Karena kemarin jam 3.15 beliau telepon saya mengatakan bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada anak Tuhan yang membutuhkan sekali pertolongan Tuhan melalui Ibu Gembala kita atau orang tua rohani kita. Itulah hati seorang ibu, itulah hati seorang pemimpin apabila ada yang sangat membutuhkan sekali. Seperti dikatakan dalam firman, Yesus memberikan perumpamaan, kalau ada satu domba yang sedang bermasalah, maka gembala yang baik meninggalkan sementara yang 99 dan merawat satu yang sedang sekarat. Begitu pula di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di antara kita ada satu waktu menghadapi masalah yang begitu berat, janganlah sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada pimpinan kita, orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin lagi sibuk, bisa ada yang lain, ada saya, ada yang lain ya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Sementara kemarin sesungguhnya saya sedang menunggu teman yang rencana memang kami akan pergi ke Mesuji untuk melayani. Biasanya saya bersama Roh Kudus aja, tapi kemarin saya mau pergi dengan teman. Dan sambil menunggu teman kapan mau berangkat hari ini ke Mesuji, tiba-tiba ibu telepon saya. Dan karena kami sebagai hamba-hambanya harus selalu siap sedia, maka saya katakan kepada teman, kita pelayanan masing-masing dulu. Dan karena saya berkomitmen di tempat ini, saya memutuskan untuk ada di sini. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman yang hari-hari ini terus ditekankan oleh orang tua kita tentang kesalehan. Semoga kita tidak pernah bosan dengan tema ini, tetapi sebaliknya bertanya, sudahkah kita menjadi orang-orang yang saleh? Itu satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan. Sudahkah saya dan saudara semua menjadi orang-orang yang saleh? Karena ini penting sekali. Tanpa ini, Alkitab katakan, tanpa kesalehan, tanpa kekudusan, jangankan masuk dalam kerajaan Allah, melihat saja tidak.
Artinya ini sangat penting, itu sebabnya orang tua kita menekankan terus tentang kesalehan ini. Saya awali dengan mari kita baca dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ini cerita yang jarang diungkap tentang anak-anak Ayub. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Next. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Next. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Next. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Ya, perhatikan anak-anaknya yang lelaki yang berjumlah 7 orang itu biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Artinya kalau seminggu ada 7 hari, setiap hari dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun yang dikerjakan oleh mereka anak-anak yang laki-laki ini adalah berpesta. Kemudian dikatakan dan ketiga perempuan, saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Next. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengoyak dan mengulur dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan di sini. Satu perbuatan yang salah dilakukan berulang-ulang dan sebagai orang tua Ayub begitu kasih kepada anak-anaknya sehingga tidak didapati Ayub menegur. Pelajaran yang sangat berarti ketika dalam keluarga ada yang tidak baik, seharusnya sudah seyogyanya setiap kita yang tahu kebenaran firman harus menegur. Dan ini tidak dilakukan oleh Ayub. Bayangkan setiap hari pesta dan pesta dan pesta, dan setelah selesai pagi-pagi Ayub membawa lembu untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Dikatakan kalau anakku menghujat Allah. Orang kaya tidak salah. Bahkan saya senang melihat orang kaya. Tetapi ingat, seringkali orang kaya lupa dengan perkara-perkara Tuhan. Karena kekayaan seringkali menutup mata hati kita. Ayub sudah melakukan kesalahan yang fatal. Memang dia saleh, memang dia jujur, memang dia takut akan Tuhan, dan memang dia menjauhi kejahatan. Alkitab mencatat seperti itu. Tetapi terhadap anak-anaknya, dia begitu kasih kepada anaknya, sehingga dia mengorbankan korban Tuhan, mengorbankan Tuhan, ya, mengorbankan hati Tuhan yang sakit melihat anak-anaknya selalu berpesta. Ini yang penting sekali yang jarang diungkit di sini. Yang kita tahu, yang kita dengar selama ini bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan lain sebagainya saja. Tetapi sisi lain, Ayub tidak bertindak yang benar terhadap anggota keluarganya. Pelajaran yang penting sekali. Alkitab akhirnya, memang Alkitab tidak menceritakan tentang masalah anak-anak ini. Tetapi Alkitab hanya menceritakan bagaimana Ayub akhirnya anak-anaknya semua habis. Harta bendanya semua habis. Ini pelajaran yang penting sekali. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah ingin hati kita lebih mengasihi Tuhan daripada anak. Bukan tidak mengasihi anak, tetapi hati kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada anak. Hati kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada istri. Hati kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada harta benda.
Satu lagi yang kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, satu cerita lagi. Dalam ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang 3 ayat 11 sampai seterusnya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Next. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Next. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Next. Sebab itu Allah telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Zaman dulu memang seperti saat ini kita melihat di sekitar kita sedang ada korban. Zaman dulu setelah orang berdosa dia mempersembahkan korban. Bahkan ajaran yang kita dengar di sebelah pun seperti itu. Dengan korban, dengan seumpama satu sapi dengan harga 14 juta dibagi orang 7, masing-masing 2 juta. Dan itu dengan korban itu bisa menghapus dosa. Itu memang pelajaran yang kita terima juga di perjanjian lama. Tetapi saat ini tidak seperti itu. Saya mau katakan bahwa masalah yang dikatakan dalam keluarga Eli ini, anaknya Hofni dan Pinehas itu berbuat dosa, tetapi Imam Eli saat itu tidak pernah memarahi anaknya. Jadi dengan dua cerita tadi, penting artinya buat kita, apabila ada yang tidak benar dalam keluarga, perlu kita tegur dengan baik sesuai dengan kebenaran firman. Jangan kita membiarkan keluarga kita, anggota keluarga kita melakukan kesalahan dan akibatnya fatal. Karena dosa bisa berakibat kepada seluruh keluarga. Dosa satu anggota keluarga bisa berakibat kepada seluruh keluarga. Cerita tadi sudah mengingatkan kita. Yang saya mau sampaikan juga, kalau ada di antara kita yang ditegur karena perbuatan yang salah, jangan kita kecil hati, jangan kita marah, tetapi marilah kita dengan hati yang lapang, kita ingat Tuhan, oh ini mungkin suara Tuhan untuk kita. Mungkin suara Tuhan tidak langsung, karena di zaman dulu Tuhan langsung bicara dan banyak sekali yang mati. Ini adalah zaman anugerah, zaman kasih karunia. Tuhan begitu sangat berpanjang sabar. Tetapi ingat, kesabaran Tuhan pun ada batasnya. Contoh yang ketiga, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 7 tahun lamanya. Next. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Next. Setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Next. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Next. Sebab orang-orang itu datang dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Artinya dosa seringkali
Tuhan izinkan ada hal yang tidak enak dalam kehidupan kita karena akibat dosa. Karena akibat dosa ini tidak main-main. Akan mendatangkan sesuatu yang tidak enak. Musuh akan Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Memang seperti yang pernah diceritakan yang lalu bahwa ada pencobaan, ada dari diri kita sendiri, ada dari orang lain, ada dari setan atau iblis. Tetapi yang hari ini kita lagi bahas adalah dari perbuatan kita sendiri. Dosa, upah dosa adalah maut atau kematian. Ini tidak main-main. Sudah kita lihat dari 3 contoh tadi, bahwa akibat dosa tidak main-main. Itu sebabnya di zaman dulu Tuhan suruh mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-27, kita lihat Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Lembu jantan dan kambing domba, korban penghapus dosa. Saya mau baca sampai di situ aja. Ini jelas mengatakan lembu jantan dan kambing jantan, korban penghapus dosa. Binatang saat itu diizinkan untuk dipakai untuk menghapus dosa. Tetapi dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4 kita baca. Ibrani pasal pertama ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Next. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Next. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Next. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Dosa tidak bisa. Tadi Ibrani, kalau kita baca Ibrani pasal, tadi Ibrani 10 ya. Sekarang Ibrani 10 coba. Tadi salah ya. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Next. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Next. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Next. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini digarisbawahi. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Perjanjian lama memang itu masih berlaku. Tetapi ingat, yang namanya hukum, kalau ada hukum yang lama diterbitkan, kemudian ada hukum yang baru diterbitkan, maka hukum yang lama tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum yang baru. Begitu pula dengan korban. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang di luar sana, mereka masih melakukan hukum yang lama. Tetapi hukum yang baru adalah tidak berlaku lagi. Dosa manusia dihapuskan dengan korban binatang. Ini jelas sekali. Karena zaman dulu dikatakan dalam bulan yang ke-7, hari yang ke-10 sama seperti hari ini. Itu mereka mengadakan korban. Dan itu masih mereka lakukan sampai saat ini. Tetapi kita yang percaya Yesus, kita sungguh sangat bangga, sangat senang sekali dengan Tuhan kita.
Karena korban yang dilakukan oleh bangsa Israel zaman dulu itu sangat berat sekali. Karena setiap seperti yang dilakukan oleh Ayub, setiap anaknya melakukan dosa, setiap hari melakukan korban. Ayub orang yang kaya raya, bagaimana dengan orang yang tidak punya? Alkitab juga mengatakan ada korban burung tekukur, tetapi itu sangat juga menyusahkan kita semua, sangat memberatkan kita semua. Karena bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan terus korban setiap hari. Tetapi kita sangat bersyukur, Yesus Tuhan kita sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi korban seperti domba yang disembelih di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Yesus itu jangan kita sepelekan. Hari ini kita judulnya jangan sia-siakan kasih dan pengorbanannya. Jangan sia-siakan kasih dan pengorbanannya. Banyak orang yang bermain-main dalam dosa. Banyak orang yang tidak tahu melakukan apa itu dosa dan itu terus dilakukan. Saya mau katakan kita mau baca dulu dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Supaya kita memahami, jangan sampai kita diperdaya oleh kuasa kegelapan. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Next. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ingat ini. Seringkali kita melakukan dosa, ingat. Sesungguhnya kalau ayat ini mengatakan ada kerajaan angkasa. Bukan hanya kerajaan Allah, tetapi ada kerajaan angkasa. Kalau kerajaan Allah itulah Yesus Kristus rajanya, kerajaan angkasa itulah Lucifer. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami ini. Bahwa setiap apapun kita harus selalu waspada. Itu sebabnya Matius 26 ayat 41 katakan berdoalah senantiasa. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah dan hiduplah kita sungguh-sungguh waspada. Karena ada kerajaan angkasa. Yang dikatakan juga dia seperti singa yang mengaum, yang berjalan di sekitar kita. Apa kelemahan kita, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita berzina, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita berbohong, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita menipu, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita berjudi, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita berselingkuh, dia akan incar itu terus. Entah kelemahan kita uang, dia akan incar itu terus. Semua yang menjadi kelemahan kita, dia akan incar. Ingat, jangan kita anggap sepele. Ada kerajaan angkasa yang membuat kita selalu berdosa. Ingat, dosa yang kita lakukan ada akibat-akibatnya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka akhirnya berputar-putar 40 tahun. Dan pada akhirnya hanya generasi Joshua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Ingat ini baik-baik. Jangan kita diperdaya oleh kuasa kegelapan. Dikatakan tadi bahwa ayat tadi mengatakan dia memperdaya orang-orang yang, kita baca lagi Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Di antara orang-orang durhaka, bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita ingat orang durhaka itu apa? Kita ingat kalau di dunia sana ada maling kundang ya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah berbuat baik, tetapi balasannya justru yang sebaliknya. Begitu pula mungkin terjadi atas kehidupan kita. Ada orang-orang durhaka. Ada anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya.
Atau ada suami yang tidak tahu berterima kasih dengan istri. Atau ada istri yang tidak tahu berterima kasih dengan suami. Atau ada teman yang kita sudah tolong sedemikian rupa tetapi balasannya justru kejahatan. Orang-orang durhaka ada di sekitar kita. Tetapi firman Allah ingatkan pagi ini, jangan kita mau dikuasai oleh penguasa angkasa. Ini harus dalam kehidupan kita. Ada roh-roh intimidasi yang seringkali menguasai kita. Roh ketakutan yang seringkali menguasai kita. Dan itu seringkali membuat kita berdosa, mengulang-ulang dosa, mengulang-ulang dosa, mengulang-ulang dosa. Ingat, ada kerajaan angkasa yang bermain di situ. Kita harus punya kekuatan yang besar, bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Fungsikan itu, aktifkan itu. Maka engkau akan bisa melawan semua panah-panah api dari si jahat yang seringkali masuk melalui pikiran kita. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang sering bermain di dalam pikiran kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini yang serba susah. Ingat, jangan kita terlena. Jangan kita diperdaya. Karena keadaan yang susah ini akan semakin susah. Seperti bangsa Israel, mereka akan semakin susah kalau kita ikuti terus apa yang dilakukan oleh kerajaan angkasa. Yesus sudah memberikan teladan. Ketika Yesus dicobai oleh kuasa kegelapan, dia lawan dengan firman. Itu sebab mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekasih Tuhan, kuatkan hidupmu dengan firman. Kuatkan firman itu tumbuh dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada panah-panah api dari si jahat yang ingin masuk melalui pikiran kita, patahkan itu dengan firman. Patahkan dengan kekuatan firman. Supaya kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, jangan kita mengulang-ulang lagi dosa yang sama, dosa yang sama, dosa yang sama kita ulang terus. Ingat, setiap dosa ada akibatnya. Camkan ini baik-baik. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-26 sampai 27. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, sengaja berbuat dosa, artinya dosa yang diulang-ulang, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Setiap firman yang disampaikan baik di mimbar, baik di YouTube, baik dimanapun kita berada atau kita membaca firman, setiap firman itu yang sudah disampaikan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Baik-baik camkan ayat ini. Jangan kita bermain. Memang ini ayat firman yang sangat-sangat keras. Sebelumnya saya mempersiapkan bukan yang ini. Tetapi semalam saya diingatkan ayat ini. Saya dibawa Tuhan untuk membawa ini. Kalau Tuhan sudah membawa ini, saya tahu ada maksud Tuhan atas kita semua yang hadir saat ini. Jangan kita bermain-main. Jangan kita anggap sepele kemurahan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah sangat berbaik hati untuk melepaskan korban-korban binatang untuk menebus dosa yang sangat memberatkan secara materi. Tetapi ingat, jangan kita sia-siakan korban Yesus di kayu salib. Jangan kita sia-siakan apapun kondisi dan saat ini. Apapun yang kita kerjakan saat ini, jangan sia-siakan. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kalau saya sudah mengalami itu? Bagaimana kalau saya sudah berulang-ulang melakukan itu? Bagaimana? Apakah masih ada pengampunan dosa? Seperti yang dikatakan tadi tidak ada pengampunan. Apakah itu dikatakan oleh Rasul Paulus dicatat? Sekarang kita mau dengar apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yesus katakan dalam firman-Nya, Petrus pernah berkata begini, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni dosa saudaraku yang berbuat salah? Sampai 7 kali? Yesus katakan tidak, melainkan sampai 7 kali. Artinya kalau Yesus sendiri mengatakan tetap ada kemurahan Tuhan. Tetapi ingat, dampaknya walaupun ada kemurahan Tuhan, dampaknya tetap itu. Akibat apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau akan mengalami hal-hal yang tidak baik, ingat, jangan engkau salahkan Tuhan, tetapi ingat itu semua akan mendatangkan kebaikan bagimu. Itu akan mengubah engkau. Mungkin teguran yang sedikit engkau tidak mau bertobat. Teguran yang kedua engkau tidak mau bertobat. Dan itu akan dampaknya akan terus. Semakin engkau bertahan di situ, akan dampaknya akan semakin banyak. Sebagai contoh, seorang yang melakukan percabulan, dosa perzinahan, mungkin selingkuh, 1 kali dia lewat, tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu, yang lain tidak tahu. 2 kali dia lakukan, kemudian dia minta ampun lagi, lewat lagi. 3 kali dia lakukan, lewat lagi. Tapi ingat, satu waktu Tuhan akan buka semua itu, sehingga semua orang akan tahu. Dan yang lebih tragis lagi, penghukuman di pengadilan, di penjara, atau kematian, itu lebih mengerikan lagi. Sebelum semua itu terjadi, kalau kita masih ada di tempat ini, ingat, musuh kita kerajaan angkasa, itu selalu ingin membuat kita berbuat dosa, ingin selalu membuat kita salah. Tetapi ingat, ada Yesus Tuhan kita yang tinggal dalam hidup kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Allah dalam hidup kita. Ada firman-Nya yang kita miliki. Pegang itu dan lawanlah semua kerajaan angkasa. Supaya jangan kita kasih karunia Tuhan itu jangan kita sia-siakan. Ya, kasih karunia Tuhan jangan sia-siakan. Markus pasal pertama ayat 15. Markus pasal pertama ayat 15. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Injil. Seringkali kita hanya gampang bernyanyi, aku percaya. Tetapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, adakah kita masih percaya kepada Tuhan? Adakah kita masih percaya kepada Allah yang hidup dan berkuasa? Jangan kita hanya bernyanyi, Allahku luar biasa. Jangan kita hanya bernyanyi, Allah sanggup lakukan segala perkara. Mari impartasikan itu dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Kita menggenapi itu dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Yakin dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, terjadilah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dikala satu ancaman yang sangat mengerikan, yaitu kematian di hadapan mereka. Tetapi iman mereka begitu teguh sekali. Apapun yang terjadi, seandainya Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak mau masuk dalam jerat kuasa kegelapan, menyembah, mengikuti apa yang dikatakan oleh kerajaan angkasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada waktu yang baik pagi ini. Dikala masa ini masa-masa yang sulit, kalau engkau mau terlepas dari semuanya, kembali kepada Tuhan. Si bungsu sudah mengalami masa yang begitu berat, masa kesengsaraan yang begitu rupa, sehingga mau makan ampas babi saja tidak mau. Tetapi ketika dia bertobat, ada pintu yang masih terbuka. Itulah zaman saat ini, zaman kasih karunia. Tetapi jangan lewatkan itu, jangan sia-siakan itu. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai 27. Karena judulnya masih topiknya tentang kesalehan. Dikatakan sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan.
imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh. Yesus adalah yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Next. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yesus adalah yang saleh, yang betul-betul saleh. Yang lain masih, Ayub, Nuh masih melakukan dosa. Tetapi Yesus Tuhan kita, dialah yang saleh, yang perlu kita ikuti teladannya, yang perlu kita ikuti jalan-jalannya, yang perlu kita ikuti perbuatan-perbuatannya. Karena dialah yang saleh. Kesalehan hanya milik Yesus. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 5:48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Kalau kita mau sempurna, mari kita tenggelam dalam Yesus. Bukan dengan cara-cara kita. Cara-cara kita yakinlah pasti semua seringkali gagal. Tapi mari kita tenggelam dalam Yesus. Mari kita lebih banyak lagi bersekutu dengan Dia. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Itu akan mengubahkan hidup kita menjadi orang yang saleh. Sekali lagi, Yesus adalah yang saleh, yang sejati. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 15. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Next. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, pesan yang terakhir. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kalau bagi kita yang sudah beruang, tinggalkan keinginan duniawi. Jangan kita puaskan keinginan-keinginan hidup kita dengan apa yang ada di dunia ini. Ada banyak di tempat lain yang masih berkekurangan. Kalau engkau pernah ke desa, engkau akan melihat banyak sekali orang-orang yang susah. Di sekeliling kita juga banyak sekali orang-orang yang susah. Ada waktu yang baik. Mari, kalau Tuhan sudah berkorban buat kita, maukah kita berkorban buat sesama kita? Kesempatan yang baik, mari kita berbuat baik untuk Tuhan, untuk sesama kita. Dan pesan firman Tuhan hari ini, jangan sia-siakan kasih dan pengorbanan Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur. Oke. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biar singer menyanyi dengan pelan, dan kita semua jemaat merenungkan firman. Biar para singer menyanyikan lagu ini. Ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kerajaan angkasa. Ada Tuhan kita yang terlalu besar, yang bisa mengalahkan semuanya. Tak pernah terlambat. Mungkin selama ini kita sudah masuk perangkap kuasa kegelapan. Tidak ada yang terlambat. Pagi ini, hari ini, ambil keputusan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ambil keputusan, aku mau taat kepada Tuhan. Aku tidak mau jadi orang durhaka yang diperdaya oleh kerajaan angkasa. Tetapi aku mau menyenangkan Allahku. Yesus, ambil kesempatan yang baik ini. Ada kuasa Tuhan yang terlebih besar, ingat itu. Engkau mungkin tidak mampu, terjerembab dalam kesalahan yang salah, satu kesalahan yang lain terus berulang. Mungkin bagi engkau itu bukan kesalahan yang besar, tetapi ingat, Hawa hanya makan buah. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pelanggaran hukum Allah yang engkau langgar, yang kita langgar dari hari ke hari. Ada hukum yang besar yang Tuhan katakan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan engkau mau jadi orang yang durhaka. Engkau mungkin menyakiti sesamamu. Engkau mungkin menyakiti Tuhan. Jangan kita jadi orang yang durhaka. Pagi ini ada kesempatan yang baik. Hari ini adalah orang-orang di sekitar kita merayakan hari korban. Ingat, Yesus sudah berkorban buat kita. Jangan sia-siakan kasih dan karunia-Nya. Jangan sia-siakan. Ada kesempatan yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Supaya jangan malapetaka itu datang dalam kehidupan kita. Makasih banyak Tuhan buat semua firman yang sudah kami dengar pagi ini. Biar firman yang kami dengar yang keras, yang tidak mengenakan secara daging ini, biar ini tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik. Seringkali kami juga lupa, kami hidup dalam kenyamanan hidup kami sendiri. Kami lupa dengan orang-orang di sekitar kami. Itu pun menjadi dosa. Dan pagi ini, ajar kami Tuhan untuk peka. Ajar kami Bapa, Roh Kudus, untuk kami memahami bahwa Tuhan sudah berkorban buat kami. Ajar kami membalas korban yang Tuhan sudah berikan walaupun tidak bisa. Sebesar kasih Tuhan, sebesar pengorbanan Tuhan, minimal kami mulai belajar menjadi korban bagi sesama, bagi Tuhan juga. Makasih banyak Bapak, demi nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Semua yang saya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan, kita sudah terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tapi firman ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah. Dan buahnya tetap dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberi, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya.
kasih banyak Bapa yang sangat baik. Kami berdoa buat orang tua kami yang ada di Jakarta. Diberkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Apapun yang dibuat, yang sedang ditangani semua, Allah Roh Kudus turut ambil bagian, menyertai sehingga semuanya oleh pertolongan Tuhan bisa selesai dengan baik, bahkan sangat baik. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mohon Bapa di dalam nama Yesus, terceliklah semua jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini yang belum mengenal Engkau. Terbukalah mata, hati, pikiran, dan telinga mereka, sehingga mereka memahami bahwa ada korban Yesus yang luar biasa, yang bisa menebus dosa. Hanya korban Yesus yang bisa menebus dosa. Dan biar perkara ini Tuhan, mereka bisa memahami, hati mereka bisa memahami, telinga mereka bisa mendengar, mata mereka bisa melihat, dan pikiran mereka bisa dibuka oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap orang, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Yesus, setiap hati boleh percaya kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah cucu-Mu, diberkatilah orang tua-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah semua apa yang Kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan taat dan setia setiap firman-Nya. Akhirnya, terimalah semua berkat yang dari Allah Bapa, rahmat dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, tinggal bersama kita saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.